Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslina, NIM 8782-11858. Mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan PG PAUD, Pokjar Muara II, UPJJ Palembang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kekerasan pada anak oleh orang tua untuk memenuhi tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh tutor Ibu Ribut Sumila. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kekerasan pada anak oleh orang tua atau maltreatment. Definisi kasus. Maltreatment pada anak merujuk pada tindakan kekerasan atau pengabaian yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang dapat menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau psikologis pada anak. Kekerasan ini bisa terjadi Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, emosional, verbal, maupun pengabaian yang berdampak pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Membina seorang balita dapat menjadi tantangan bagi orang tua. Emosi yang cepat berubah, perilaku mencoba-coba, hingga perlawanan dan susah diatur dapat menyebabkan orang tua mengalami kewalahan. Tak jarang, ini membuat kedua orang tua merasa frustasi yang bahkan bisa menjadi akar dari permasalahan. Tindakan kekerasan pada anak, terutama balita, dapat terjadi di keluarga manapun atau di lingkungan manapun dan melewati segala batas, baik itu pendapatan, ras, etnis, dan keyakinan agama. Bagaimanapun juga, tindakan kekerasan dapat membawa dampak buruk bagi anak di masa kini dan masa yang akan datang. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil yang terdiri dari dua intervensi. Intervensi ke-1, mengurangi dampak trauma pada anak, yang terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama, asesmen awal terhadap kondisi psikologis anak oleh psikolog atau konselor. Langkah kedua, sesi terapi bermain dengan menggunakan boneka emosi untuk membantu anak mengekspresikan perasaannya. Langkah ketiga, sesi terapi seni di mana anak diberi kebebasan menggambar dan membuat kerajinan tangan untuk mengekspresikan emosinya. Langkah keempat, penggunaan buku cerita yang relevan untuk membimbing anak dalam memahami dan mengatasi rasa takut atau sedih. Yang kelima, seni konseling individu berfokus pada peningkatan kepercayaan diri, identifikasi emosi, dan pengembangan strategi coping. Intervensi yang kedua, edukasi dan pendampingan orang tua yang terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama, sisi edukasi orang tua tentang dampak kekerasan pada anak dan manfaat pendekatan pengasuhan yang positif. Langkah yang kedua, diskusi kelompok orang tua tentang teknik pengelolaan stres dan strategi untuk menghadapi konflik tanpa kekerasan. Langkah yang ketiga, langkah praktik komunikasi positif dan empati, di mana orang tua dibimbing untuk berinteraksi dengan anak dengan pendekatan yang lebih lembut dan mendukung. Langkah yang keempat, evaluasi berkala terhadap perkembangan hubungan anak dengan orang tua dengan umpan balik dan panduan tambahan dari konselor. Yang terakhir, yang kelima, pendampingan jangka panjang bagi orang tua yang membutuhkan bimbingan tambahan dalam mengasuh tanpa kekerasan. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua dapat dicegah dengan melakukan pendampingan atau melakukan langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.